It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Pengertian transfer pricing. Transfer pricing adalah praktik menentukan harga barang dan jasa yang diperdagangkan antara divisi ataupun segmen internal dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi. Transfer pricing ini merupakan bagian penting dari akuntansi pertanggungjawaban, terutama ketika perusahaan memiliki beberapa unit bisnis atau anak perusahaan yang beroperasi secara terpisah, tetapi masih terkait secara internal. Sedangkan menurut sumber lain, harga transfer adalah harga yang dikenakan atas perolehan sebuah komponen oleh divisi penjualan ke divisi pembelian dalam perusahaan yang sama. Definisi yang dikemukakan oleh Hansen dan Moen belum lengkap jika ditilik dari pengertian transfer pricing dari sisi perpajakan Indonesia, karena masih terbatas pada pertukaran antara divisi pada entitas yang sama. Dapat disimpulkan bahwa transfer pricing adalah transaksi pertukaran produk atau jasa yang terjadi di antara dua entitas yang berbeda dalam satu grup perusahaan. Pertukaran produk di antara divisi penjual dan divisi pembeli dalam suatu entitas atau satu entitas yang sama tidak dapat dikatakan sebagai transfer pricing karena secara teknis masih dalam satu entitas pelaporan yang sama. Selanjutnya, tujuan transfer pricing. Transfer pricing bertujuan untuk menilai secara adil nilai transaksi internal agar mencerminkan nilai pasar yang wajar dan memastikan bahwa keuntungan dan biaya diatribusikan secara benar antara unit bisnis internal. Devi menyatakan bahwa transfer pricing terjadi ketika dalam satu perusahaan terjadi transfer barang antar pusat pertanggungjawaban laba dan pusat pertanggungjawaban investasi, salah satu tujuan transfer pricing. Tujuan yang ingin dicapai dalam harga transfer antara lain, yang pertama yaitu memaksimalkan penghasilan global. Yang kedua, mengamankan posisi kompetitif anak atau cabang perusahaan dan penetrasi pasar. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja anak atau cabang perusahaan mancanegara. Yang keempat, menghindarkan pengendalian devisa. Yang kelima, mengontrol kredibilitas asosiasi. Yang keenam, mengurangi risiko moneter. Yang ketujuh, mengatur arus kas atau anak cabang perusahaan yang memadai. Kedelapan, membina hubungan baik dengan administrasi setempat. 9, mengurangi beban pengenaan pajak dan bea masuk. Serta yang 10, mengurangi risiko pengembalian oleh pemerintah. Kebijakan penetapan harga transfer pricing, yaitu dalam menetapkan kebijakan penetapan harga transfer, pandangan divisi penjual dan divisi pembeli harus dipertimbangkan. Pendekatan biaya peluang mencapai tujuan ini dengan mengidentifikasi harga minimum yang bersedia diterima oleh harga divisi penjual dan harga maksimum yang bersedia dibayar oleh divisi pembeli. Biaya peluang ini didefinisikan untuk setiap divisi sebagai berikut, yaitu yang pertama, harga transfer minimum adalah harga transfer yang tidak akan merugikan. Yang kedua, divisi penjual jika barang tersebut dijual ke divisi internal dibandingkan. Yang ketiga, jika barang tersebut dijual ke pihak eksternal, harga ini terkadang disebut sebagai batas bawah atau disebut dengan rentan tawar-menawar. Harga transfer maksimum adalah harga transfer yang tidak akan merugikan divisi pembeli jika suatu input dibeli dari divisi internal dibandingkan jika barang yang sama dibeli dari pihak eksternal. Harga ini terkadang disebut sebagai batas atas rentang tawar-menawar. Pendekatan biaya peluang memandu divisi dalam menentukan kapan transfer internal harus dilakukan. Beberapa kebijakan penetapan harga transfer digunakan dalam praktik. Kebijakan penetapan harga transfer ini meliputi harga pasar, harga transfer berbasis biaya, dan harga transfer yang dinegosiasikan. Yang pertama, harga pasar jika terdapat pasar eksternal yang kompetitif untuk penduduk yang ditransfer, maka transfer terbaik adalah harga pasar. Yang kedua, harga transfer dinegosiasikan terakhir. Manajemen puncak dapat mengizinkan manajer divisi penjualan dan pembelian untuk menegosiasikan harga transfer.
Pendekatan ini khususnya berguna dalam kasus-kasus dengan ketidaksempurnaan pasar, seperti kemampuan divisi internal untuk menghindari biaya penjualan dan distribusi. Baik, saya akan melanjutkan yaitu materi selanjutnya, metode pemeriksaan transfer pricing. Dalam pemeriksaan terhadap transaksi afiliasi yang melibatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, penentuan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan, serta penentuan utang sebagai modal dilakukan dengan menggunakan metode-metode berikut ini antara lain. Yang pertama yaitu metode perbandingan harga antara pihak yang independen. Yang dimaksud di sini yaitu membandingkan harga transaksi antara pihak berelasi dengan harga transaksi serupa yang dilakukan oleh pihak independen. Yang kedua, metode harga penjualan kembali atau resale price method. Yang dimaksud di sini yaitu harga jual kembali ke pihak independen dikurangi margin wajar untuk menentukan harga wajar pembelian dari pihak berelasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode biaya atau plus cost plus method. Menentukan harga wajar dengan menambahkan markup yang wajar pada biaya yang dikeluarkan oleh pemasok berelasi. Yang keempat, metode laba bersih atau transaksional net margin method. Membandingkan margin laba bersih dari transaksi dengan pihak berelasi terhadap margin wajar yang diperoleh oleh pihak independen yang sebanding. Kepatuhan regulasi. Dalam transfer pricing harus mematuhi peraturan perpajakan dan regulasi yang berlaku di negara atau yurisdiksi tempat perusahaan beroperasi. Banyak negara memiliki aturan khusus yang mengendalikan praktik transfer pricing guna untuk penghindaran pajak. Transfer pricing yang baik dan benar merupakan aspek yang penting dalam manajemen bisnis yang kompleks dengan banyak unit bisnis internal. Praktik yang tepat dalam transfer pricing membantu memastikan bahwa perusahaan dapat mengelola kinerja bisnisnya dengan efisien dan sesuai dengan hukum pajak yang berlaku. Selanjutnya, contoh transfer pricing dalam akuntansi untuk pertanggungjawaban. Yang pertama itu perusahaan manufaktur dengan divisi penjualan. Yang kedua itu perusahaan teknologi dengan divisi layanan pelangganan. Yang ketiga itu perusahaan rantai restoran dengan cabang. Selamat masuk.